menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang Benar seolah-olah menjadi korban. Kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko dan Dr. Hewan Joni Alan Marbun masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat. Sempat bersiteru sejak 2021. Muldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono terlihat akrab bercengkrama jelang sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin 26 Februari lalu. Rekonsiliasi demi membangun Indonesia maju membuat yang berseteru menjadi sekutu. Kalau hubungan biasa aja, bisa aja saya undang ke kantor. Ya siap saja, saya ingin menjadi bagian utuh dari pemerintahan ini. Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat, karena kalau itu berarti kita nggak maju-maju dong. Masuknya AHY ke dalam kabinet mengakhiri posisi Partai Demokrat sebagai oposisi pemerintahan Jokowi dalam 9 tahun terakhir. Sekaligus memunculkan dugaan ada peran Jokowi dalam pembentukan kabinet di pemerintahan pengganti. Ya tentu akan ada perannya, tapi kita tunggu saja. Mendatangkan urusannya presiden mendatang kan. Presiden Jokowi membantah ada politik transaksi, namun mengakui mengakomodir program prioritas presiden pengganti di masa pemerintahan transisi. Tidak ada, hanya dalam sidang Kabinet Paripurna saya sampaikan bahwa program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Program makan siang gratis menjadi program prioritas yang mulai dibicarakan dalam rapat Kabinet Jokowi yang akan berakhir 8 bulan lagi. Tanya wartawan kalau makan 15.000 kenyang apa enggak? Kalau di Jogja cukup lah, anggaran cukup kok ya. Membahas tentang program prioritas Pak Prabowo, termasuk dalamnya adalah makan siang tahap awal. Tadi telah disampaikan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara dijaga sehingga defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 hingga 2,8% dari GDP. Bapak Presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari sisi defisitnya. Ancaman defisit anggaran dan inflasi pangan menjadi isu yang hangat dibicarakan di tengah gagalnya panen dan kelangkaan beras di berbagai daerah. Kedaulatan pangan dipertanyakan saat pemerintah memastikan segera menstabilkan harga kebutuhan pokok jelang puasa dan lebaran. Masa pemerintahan transisi menjadi awalan sekaligus pertaruhan. Benarkah Jokowi bisa meminimalisir oposisi dan menyatukan koalisi dalam kabinet pemerintahan pengganti nanti? Selamat malam saudara, saya Friska Clarissa. Malam hari ini menggantikan Rosiana Silalahi yang berhalangan hadir. Dan sudah bersama saya Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Jenderal Purnawirawan Muldoko. Pak Muldoko, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Kami boleh ke kantor KSP untuk wawancara langsung, Pak Muldoko. Iya. Ngomong-ngomong, ini kan 8 bulan sisa pemerintahan Pak Jokowi. Ramai sekali apalagi pasca pemilu, Pak Muldoko. Sebagai orang dekat ring satunya Pak Jokowi, juga sebagai Kepala Staf Kepresidenan, apa instruksi khusus dari Pak Presiden menghadapi 8 bulan transisi ini, Pak? Yang pertama, Presiden selalu memerintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, waktu kita tersisa sedikit. Untuk itu efektivitas dari pemerintahan harus tetap terjaga dengan capaian-capaian seperti apa yang diinginkan oleh target pemerintah. Baik itu dalam RKP, baik itu juga dalam RPJP, RPJMN, dan seterusnya. Tuh.
termasuk juga janji-janji presiden, janji-janji yang waktu itu disampaikan oleh beliau pada saat kampanye, dan kita inventarisasi, akhirnya KSP menentukan ada kurang lebih 56 janji presiden yang berkaitan dengan proyek strategis nasional. Nah, itu kita kawal semuanya. Presiden juga memanggil khusus ke saya, Pak Muldoko, supaya dikawal dengan ketat tentang capaian proyek-proyek nasional strategis, agar kita tahu pasti berapa yang sudah selesai, berapa yang masih ongoing, dan kira-kira yang melewati 2024 itu apa. Sehingga semuanya kita mapping dengan baik, dan pada akhirnya kita bisa memastikan bahwa semua janji-janji presiden itu bisa terpenuhi pada akhir pemerintahan nanti. Pak Muldoko bicara soal transisi pemerintahan ini bukan kali pertama. Karena saat pemerintahan Pak SBY berganti ke Pak Jokowi, Pak Muldoko juga menjabat sebagai Panglima TNI. Saat itu apa yang berbeda situasinya, Pak? Sebenarnya pada dasarnya transisi pemerintahan itu bukan berjalan kali ini. Semuanya sudah mengalaminya, dalam arti bukan sesuatu yang baru, tapi perlu ada sebuah persiapan yang kuat. Apalagi saat ini berkaitan dengan perubahan RPJP. Ya, kita akan menyiapkan RPJP sampai dengan 2045, 2024-2045. Ini sedikit krusial ya. Karena apa? Karena pada akhirnya nanti yang menjalankan adalah pemerintahan yang baru. Itu basicnya dulu, ya. Basic itu yang harus menjadi pegangan. Berikutnya juga janji-janji, ya, janji-janji. Di situ ada teknokratisnya tadi RPJP-nya. Berikutnya ada visi misi dari presiden. Kalau Pak Jokowi kemarin punya nawacita, berikutnya ada janji-janji, ya, ada politiknya. Nah, janji-janji itu kita inventarisasi, kita proyeksikan mana yang sudah masuk di dalam RPJMN, mana yang sudah masuk dalam nawacita, mana yang dijanjikan sekarang ini. Kita lihat semuanya gitu, kita potret semuanya agar tidak ada yang ketinggalan. Gitu. Nah, sama sekarang juga seperti itu ya. RPJP-nya sedang disusun oleh Bappenas. Berikutnya janji-janji presiden terpilih ya juga sudah diinventarisasi. Kira-kira mana proyek nasional strategis yang menjadi prioritas atau program-program strategis yang menjadi prioritas, sudah diinventarisasi. Maka yang perlu dipikirkan adalah, ini selalu menjadi atensi Pak Presiden Jokowi ya. Jangan sampai nanti pemerintahan yang baru setelah masuk baru start awal, jangan. Kita pemerintah yang sekarang ini harus bisa mengantarkan pemerintahan yang akan datang, baik dari sisi perencanaan maupun dari program-programnya. Itu. Perencanaannya melalui tadi itu perencanaan yang jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dirumuskan lebih detail di RKP, ya, rencana kerja pemerintah. Berikutnya dari sisi perencanaan, ya. Dari sisi programnya sendiri, maka program-program yang berkaitan dengan apa yang telah dijanjikan pada saat kampanye sudah mulai dipikirkan untuk dimasukkan dalam RKP itu. Sehingga nanti begitu pemerintahan yang baru Oktober masuk, itu sudah bisa running. Baik dukungan anggaran maupun programnya yang diinginkan oleh pemerintah yang baru itu bisa berjalan dengan mulus. Persiapan program pemerintahan berikutnya, termasuk juga kalau TKN Prabowo Gibran bilang bahwa ada tempat nanti untuk Pak Jokowi di pemerintahan berikutnya meskipun belum dibocorkan, ini cawe-cawe atau tidak, Pak? Oh, itu kan asumsi-asumsi, prediksi-prediksi, dan persepsi. Ya. Jadi sebenarnya tidak seperti itu. Pak Jokowi selalu mengatakan, dan secara regulasi juga sudah jelas dikatakan bahwa penentuan kabinet yang akan datang adalah hak prerogatif presiden. Ya,
bukan hak prerogatif Presiden Jokowi apa Pak Jokowi, bukan. Karena Pak Jokowi pada saatnya harus melepaskan posisinya kan. Nah, kalau itu prerogatif presiden, maka ya yang punya prerogatif adalah presiden yang terpilih nanti. Siapa ya kita belum tahu. Ya. Berikutnya yang kedua, apakah presiden itu dalam konteks itu cawe-cawe? Mestinya istilahnya bukan cawe-cawe, tetapi presiden juga punya tanggung jawab untuk mengantarkan. Ya. Caranya gimana? Apakah Pak Prabowo minta arahan atau minta petunjuk atau minta informasi kepada Pak Jokowi? Bisa saja itu dilakukan. Karena Pak Jokowi memahami semua persoalan bangsa ini yang lebih senior dalam konteks pemerintahan. Maka bisa beliau bertanya dulu kepada Pak Presiden Joko Widodo. Kira-kira ini bagaimana, dan seterusnya. Jadi istilah cawe-cawe itu sebenarnya kurang tepat ya. Tapi siapapun yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan kepemimpinan ke depan, maka pasti ikut memikirkan bagaimana ini bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau dibandingkan dengan transisi waktu masa pemerintahan dari Pak SBY ke Pak Jokowi, tampaknya tidak seintens ini Pak. Program dibahas lebih awal. Apakah karena memang satu melanjutkan, yang kedua ada putra Pak Jokowi juga? Karena ada sebuah tradisi yang menurut Pak Jokowi dan menurut bangsa Indonesia yang perlu kita perbaiki. Tradisi yang berjalan selama ini adalah hampir-hampir, bukan tradisi ya, hampir-hampir. Setiap pemerintahan ada perubahan-perubahan signifikan. Ya, akhirnya masyarakat menjadi bingung. Setiap ganti menteri berubah kebijakan, ganti presiden berubah kebijakan. Panduan sesuai dengan undang-undang dalam menata bangsa dan negara ini udah ada. RPJP itu dulu seperti GBHN, tapi RPJP itu lebih pada program. Rencana program pemerintah menuju Indonesia ke depan seperti apa. Dituangkan tuh sampai dengan apa yang akan dikerjakan, targetnya seperti apa, tahapannya seperti apa. Clear di situ. Ya. Nah, harapannya semuanya berpedoman kepada itu, tetapi bagaimana mensiasatinya, strateginya itu yang masing-masing presiden punya cara. Seperti contoh, arahan Pak Presiden ke depan, dalam menuju Indonesia maju ke depan, maka Presiden menyiapkan 5 hal yang betul-betul sangat rigid ya. Pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, perbaikan atau pembenahan regulasi agar menjadi sinkron satu dengan yang lainnya. Berikutnya reformasi birokrasi agar memberikan pelayanan yang semakin fleksibel, semakin cepat seperti apa yang terjadi di lingkungan kita yang perubahannya begitu cepat. Jangan birokrasinya lambat, nggak bisa lagi mengikuti nanti. Berikutnya lagi transformasi ekonomi. Mau nggak mau Indonesia harus melakukan transformasi ekonomi sebelum terlambat. Transformasi digital, transformasi menuju green energy, dan seterusnya. Nah, semuanya telah ditata dengan baik oleh Pak Presiden. Harapannya itu nanti hal-hal yang bisa dilanjutkan. Karena seperti contoh nih, dalam rangka pembangunan sumber daya manusia, target kita menuju stunting 14%. Ya. Walaupun beberapa bulan yang lalu evaluasi terakhir kita masih 21,3%. Ya. Tapi kita harus menuju ke sana. Ini harus dikejar dengan terus-menerus begitu. Nah, itu kan ada keberlanjutan yang diinginkan transisi antar masa pemerintahan. Tapi apakah artinya juga orang-orangnya Pak Jokowi akan masuk pasti di kabinet berikutnya untuk menjaga? Karena kan bagaimanapun juga Pak Muldoko, saat presiden terpilih nanti punya domainnya sendiri, punya hak prerogatifnya sendiri. Untuk menjamin itu, apakah juga ada deal sebelumnya bahwa orang-orang Pak Jokowi harus ada di kabinet? Kata-kata harus menurut saya tidak tepat. Ya. Karena yang menentukan bukan lagi Pak Jokowi, yang menentukan adalah presiden yang akan datang. Itu. Jadi harus atau tidak harus itu bagaimana tergantung dari memaknai hak prerogatif itu. Ya, berikutnya juga memahami urgensinya. Kalau ada memang menteri ini memiliki urgensi yang begitu tinggi terhadap keberlangsungan sebuah program, atau mungkin kinerjanya juga memiliki keunggulan dalam berbagai hal, bisa saja itu menjadi pertimbangan melanjutkan itu. Jadi tidak adalah istilah-istilah cawe-cawe dalam arti yang negatif. Tapi setidaknya apa jaminan yang Pak Jokowi harapkan agar pemerintah
pemerintahan berikutnya betul-betul melanjutkan apa yang disampaikan, bukan hanya pada awal transisi ini saja, Pak Muldoko? Keberlanjutan pembangunan bukan saja terletak pada manusianya, tapi terletak pada instrumennya. Sepanjang instrumen pembangunan itu ada dan punya target-target tertentu dan dikawal oleh orang yang tepat, akan berjalan. Program bagus, tidak dikawal oleh orang yang tidak tepat, bisa repot juga. Nah, itu jadi memang bagaimana menyelaraskan antara program yang telah menjadi pedoman pembangunan nasional itu dengan siapa yang mengawalnya. Nah, siapa itu tentu presiden yang akan datang kan istilah sekarang profiling lah, searching di mana-mana dan seterusnya. Siapa kira-kira yang pas? Siapa kira-kira yang pas? Nah, orang-orang yang masuk radar itu sudah ada belum sejauh ini, yang nanti kan pasti akan diajukan juga oleh Pak Jokowi, misalnya dimintai. Aku yang ngerti. Tergantung presiden berikutnya. Tapi yang jelas Pak Jokowi pasti kan akan dimintai pendapat karena akan melanjutkan pemerintahan ini, Pak Muldoko. Saya pikir secara bijaksana siapapun pasti akan konsultasi dengan presiden sebelumnya. Ya. Karena apa? Karena memang pemahaman tentang secara holistik dalam mengelola negara ini dimiliki oleh presiden sebelumnya. Berikutnya siapa-siapa yang kira-kira masih bisa melanjutkan, kalau diminta pasti juga diberikan informasi lebih detail. Jadi itulah kira-kira. Kalau saya mengamati Pak Muldoko, Pak Jokowi di periode pertama dan kedua, bedanya adalah di periode kedua 2019 itu mulai merangkul oposisi, banyak yang ditarik ke pemerintahan. Nah, apakah strategi untuk upaya merangkul berbagai pihak ini akan diteruskan kepada pemerintahan pengganti era Jokowi? Gini, dalam pandangan saya, kalau tim transisi itu kan kalau pemerintahan terdahulu tidak sinkron dengan pemerintahan yang terpilih. Tapi kalau pemerintahan yang sekarang itu judulnya berkelanjutan, apanya mau ditransisi? Jadi yang ada itulah tim pemantapan untuk melanjutkan yang sudah bagus, tapi yang belum bagus kita lakukan perbaikan. Dalam rangka melengkapi apa menjadi visi misi dan program dari Pak Prabowo sama Mas Gibran. Saya masih bersama Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Purnawirawan Muldoko. Pak Muldoko, seperti yang saya sampaikan sebelum jeda tadi, bahwa yang berbeda dari periode pertama dan kedua pemerintahan Jokowi semakin banyak yang Pak Jokowi rangkul di periode kedua. Begitu pula sekarang, apakah juga akan dilakukan yang sama? Karena di sisa 8 bulan pemerintahan Pak Jokowi, Mas Ahaye masuk, Demokrat artinya masuk. Ini seperti waktu itu PAN, di tengah-tengah jalan masuk juga ke pemerintahan Pak Jokowi. Kenapa strategi ini yang dipilih? Ya, sebenarnya semua pemimpin itu menginginkan sebuah situasi yang stabil. Bukan hanya di Indonesia, semua pemerintahan menginginkan seperti itu. Stabilnya itu ada di mana? Stabilnya itu ada di legislatif itu sendiri maupun di eksekutif. Karena semua kebijakan-kebijakan nantinya melalui dua sisi itu, ya. Maka yang dibangun adalah bagaimana memperkuat dalam rangka menuju stability itu. Nah, stabilitas pemerintah itu sendiri agar memberikan pelayanan publik yang semakin bisa dirasakan oleh masyarakat. Sebagai contoh begini. Mungkin partai-partai politik yang tidak terakomodasi dalam pemerintahan bisa-bisa merasa apakah masyarakat saya terjangkau oleh pemerintah atau tidak. Gitu. Nah, maka sebenarnya figur dari pemerintahan itu sebenarnya bagian yang bisa memberikan warna ya. Maka semaksimal mungkin sebenarnya Presiden Jokowi itu mengajak semua bisa bergabung dalam pemerintahan itu agar apa? Agar tahu bahwa semua yang dibicarakan di ruang government, ruang pemerintah ini nggak ada yang pernah membedakan, nggak pernah memikirkan
PSO itu ya, Public Service Obligation, tidak pernah memikirkan ini orang ini orang ini, nggak ada. Itu. Jadi sebenarnya semakin banyak yang terlibat dalam pemerintahan itu semakin bisa memberikan jaminan keyakinan kepada masyarakat bahwa Anda semuanya terlayani dengan baik. Tidak ada kami membedakan siapapun. Nah, Pak Muldoko, tapi kalau kita lihat dari kacamata lain, untuk menjaga demokrasi juga kan butuh checks and balances. Kalau semuanya diajak ke pemerintahan nggak ada oposisinya, juga nggak imbang dong, nggak ada kritiknya. Iya, memang check and balances itu bukan saja ada di legislatif, tapi zaman sekarang ini siapa sih yang nggak bisa berani mengoreksi pemerintahan? Ya, nggak ada. Apalagi demokrasi yang seperti di Indonesia ini, semua orang bisa berbicara apa saja, bahkan bisa marahin presiden. Itu bagian dari check and balances. Dalam konteks negara, ya, ada instrumennya, itu baik melalui legislatif maupun melalui NGO, melalui LSM. Semua punya peran untuk mengoreksi pemerintah. Semua punya peran untuk mengoreksi jalannya demokrasi dan seterusnya. Jadi bukan berarti presiden untuk mengurangi tekanan dan seterusnya akhirnya mengakomodasi semuanya. Enggak, sebenarnya enggak seperti itu. Ya, enggak. Tapi intinya agar stabilitas pemerintahan bisa berjalan secara efektif, maka perlu didukung oleh berbagai pihak. Itu. Dan tampaknya strategi atau pola ini akan diturunkan ke presiden berikutnya kalau kita lihat dari polanya hari ini? Kata-kata diturunkan menurut saya tidak tepat. Karena presiden yang sekarang ini tidak bisa mendikte presiden yang akan datang. Tetapi presiden yang akan datang melihat bagaimana efektivitas dalam mengelola negara itu bagian yang akan menjadi referensi untuk membawa bangsa yang besar ini ke depan. Meskipun narasi yang dibawa sama-sama keberlanjutan. Ya, saya pikir ya itu bisa dikatakan seperti itu. Tergantung siapa nanti akan menjadi presiden. Ya kan begitu. Nah, yang bicara soal perbedaan pendapat tadi, orang-orang yang berbeda di luar pemerintahan coba ditarik oleh Pak Jokowi. Kayaknya sekarang ini tidak hanya yang di luar pemerintahan, tapi dalam kabinet juga, Pak. Saat pemilu kan terpecah dukungannya ke berbagai sisi. Sekarang nih Pak Muldoko, di kabinet itu seperti apa sih di dalamnya? Suasana kebatinan para menterinya Pak Jokowi itu seperti apa sih Pak Muldoko? Ya sebenarnya mungkin masyarakat juga bertanya-tanya ya di luar ya. Kayak apa ya kira-kira di sidang kabinet itu? Ini menteri ini punya warna ini, menteri ini punya warna ini dalam konteks politik praktis ya. Tapi yang perlu saya sampaikan kepada publik adalah begini. Ada pandangan politik dan ada pilihan politik. Kalau pilihan politik itu lebih bersifat praktis ya, politik praktis. Maka berwarna-warna di kabinet. Tapi begitu kita berbicara tentang pandangan politik negara, itu menjadi berbeda lagi. Itu. Begitu kita di sidang kabinet berbicara tentang pandangan politik negara, bagaimana memikirkan negara ini memikirkan rakyatnya agar rakyat Indonesia bisa aman dan sejahtera dengan pendekatan prosperity dan security. Itu adalah pandangan besar tentang politik negara dan itu tugas negara untuk menjalankannya. Maka manakala itu pandangan politik itu sudah ditetapkan oleh presiden, kita menuju ke sana. Semua menteri tidak ada lagi memikirkan tentang politik praktis. Bagaimana dengan politik saya, dengan partai saya dan seterusnya. Nah itu bedanya di situ. Nah, saat ini masyarakat sedang berpikir tentang politik praktisnya. Gimana ya ini partai begini ada di situ, partai ini ada di situ, kumpul dalam sebuah ruangan memikirkan tentang sesuatu. Nah, mungkin kira-kira apa ya perasaannya enak atau tidak. Saya ingin menegaskan bahwa situasi yang terjadi di ruang sidang kabinet itu tidak seperti apa yang kita menjadi pikiran rakyat masyarakat yang rumitnya seperti itu, enggak.
Oke. Semuanya fokus pada apa yang menjadi arahan presiden, apa yang menjadi target-target pembangunan, sehingga nggak ada lagi sebenarnya apa itu lirik-lirikan dalam arti yang apa itu negatif enggak. Gitu. Terus berikutnya secara tradisi memang kita kumpul di ruangan itu ya biasa karena lama nggak ketemu, sering salaman. Tapi ruangan sidang kabinet itu ada dua hal yang bisa juga dimanfaatkan. Satu membangun relasi silaturahmi, yang kedua membangun koordinasi. Ya, mungkin antar kementerian ada hal-hal yang perlu lebih dikomunikasikan lagi. Nah, ruangan itu digunakan menjadi ruang seperti itu. Makanya kalau lihat dari gambar kan begitu akrabnya antar mereka. Jangankan yang lama nggak ketemu Pak, Bapak yang berseteru 3 tahun sama Mas Ahaye aja kayaknya akrab tuh kemarin kayaknya di sidang kabinet paripurna. Itu apa yang ingin disampaikan, bahkan ditaruh juga di feed-nya Pak Muldoko di situ, Wakanda nomor Indonesia Together. Apa yang mau Bapak perlihatkan sih sebenarnya citra itu? Apa strategi aja di depan publik biar kelihatan oke-oke aja? Bukan, karena kita memiliki pandangan politik yang bersama. Mungkin pilihan politik berbeda, tapi begitu kita menuju pengabdian yang sama, pandangan politik harus sama. Karena yang kita pikirkan adalah negara, bukan lagi memikirkan pernik-pernik yang kecil-kecil itu. Nah, itu di situ bagaimana kita membedakan. Sehingga apa? Sehingga relatif tidak ada sama sekali konflik-konflik dalam dalam membangun hubungan antar kelembagaan, antar kementerian dan seterusnya, semuanya fine, berjalan dengan baik. Termasuk ajak ngopi Mas Ahaye, kata Bapak di doorstop setelah sidang kabinet, itu beneran Pak? Apa yang salah? Nggak ada yang salah, semuanya harus bisa. Tapi mungkin nggak itu terwujud gitu Pak, kan orang lihatnya Bapak tuh 3 tahun dengan Mas Ahaye panas gitu. Ya bisa aja beliau saya undang ke kantor KSP dan kita ngopi sama-sama, nggak ada masalah. Ya. Dalam konteks hubungan pemerintahan semua bisa dijalankan dengan baik. Termasuk nggak ada batas. Termasuk untuk saling bertukar kan mau tidak mau kalau sama-sama sudah jadi menteri, KSP akan berhubungan intens juga. Kita mengawal program Pak Presiden prioritas nasional di antaranya reforma agraria. Kita membangun hubungan kedekatan yang sangat erat dengan Kementerian ATR BPN karena kita mengawal apakah redistribusi bisa berjalan dengan baik, apakah itu perhutanan sosial bisa berjalan dengan baik. Nah, kita yang ngawal di sini. Dan makanya kemarin waktu tanya sama saya, saatnya kita bekerja, nggak usah lagi banyak bicara, tapi saatnya kita bekerja. Karena ada di dalam keagrariaan itu ada KSP telah menerima 1.911 aduan masyarakat yang perlu segera mendapatkan penyelesaian. Nah, kita akan membantu untuk itu. Termasuk kalau kemarin juga ada momen Pak Prabowo dengan Bu Sri Mulyani yang akhir-akhir ini dibilang bahwa berbeda visi. Itu jaminan bahwa kabinet Pak Jokowi baik-baik saja? Perbedaan visi hal yang biasa dalam kabinet. Saya dalam sidang kabinet biasa. Menteri ngomong begini, Pak Presiden saya nggak setuju itu. Biasa itu. Contoh waktu COVID-19 kemarin, semuanya setuju cuti lebaran. Saya satu-satunya, saya tidak setuju Presiden. Alasannya Pak Muldoko. Alasannya kita telah mengeluarkan dana yang semakin besar, yang begitu besar. Jangan gara-gara silaturahmi yang sebentar itu akan rusak semuanya. Yang kedua, secara tradisi masyarakat Indonesia begitu pulang ke rumahnya masing-masing mesti saling ciuman. Nyium tangan dan seterusnya, bisa dibayangkan itu. Akan terjadi penyebaran yang sangat masif. Kita akan kelabakan, hasil kita selama ini akan sia-sia. Tunda dulu sidang. Sidang lagi kedua. Semuanya setuju, saya tetap tidak setuju Presiden. Akhirnya Presiden, oke, kita ikuti sarannya Pak Muldoko. Nah, begitu. Itu hal yang biasa. Jadi diapresiasi perbedaan itu bisa terjadi. Biasa, kita berbeda. Biasa itu. Dan di depan Presiden kita gotok-gotokan biasa. Itu. Karena apa? Karena ingin mencari bagiannya yang terbaik di dalam bekerja ini. Bukan asal Presiden senang.
Oh, saya nggak mau yang seperti itu. Di depan presiden, ya saya enggak. Bicara soal apresiasi ini, hal lainnya Pak Jokowi terakhir juga kan memberikan kenaikan pangkat luar biasa untuk Pak Prabowo Subianto. Ini apakah bentuk Pak Jokowi mengikat Pak Prabowo secara politik jelang transisi pemerintahan? Kalau yang kemarin dibicarakan adalah supaya anggaran 2025 itu dipersiapkan untuk transisi ke masa presiden berikutnya. Dan salah satu program utamanya kan yang makan siang gratis itu. Jadi sebaiknya agar mulai dihitung dan dianggarkan. Pak, tapi kalau keputusan KPU belum keluar, Ya, programnya belum Pak keluar. Prabowo udah dibahas, Pak. Itu kan makan siangnya. namanya amplop Amplop gimana Pak maksudnya, Pak? amplop anggaran. Kan harus dibaca detailnya lagi, dalamnya isinya apa ya. Oke, jadi capres lain tapi nggak dibahas, Pak? Apa? Capres lain nggak dibahas di anggarannya? Ya pakai anggaran. Nanti kita bicarakan lagi ya. Misalkan belum jadi apa-apa. Saya saat ini fokus dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di balai kota. Saya masih bersama Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Muldoko. Pak Muldoko, selain tayangan yang tadi kita lihat bahwa ada program pemerintahan berikutnya sudah disiapkan sejak sekarang. Ya. Tapi di sisi lain juga secara politik ada jabatan Jenderal Kehormatan yang diberikan Pak Presiden Jokowi untuk Pak Prabowo Subianto. Apakah kita bisa baca juga ini sebagai Pak Jokowi ingin mengikat secara politik Pak Prabowo yang nantinya jika terpilih jadi presiden resmi menggantikan Pak Jokowi? Kita mesti lihat background-nya dulu ya, biar masyarakat juga paham ya. Background-nya begini, Pak Prabowo itu penerima bintang Yuda Dharma Utama, itu bintang tertinggi di militer. Ya. Itu bintang itu diberikan kepada mereka-mereka yang telah memberikan jasa sangat tinggi kepada bangsa dan negara. Dan bagi mereka-mereka yang bekerjanya melampaui panggilan tugas. Berikutnya di dalam amanat presiden juga ditekankan bahwa kenaikan pangkat honor ini dalam rangka penghargaan. Yang kedua, meneguhkan pengabdian kepada rakyat, bangsa dan negara. Semuanya ada maknanya itu, ya ada maknanya. Meneguhkan pengabdian. Diharapkan nanti pengabdian dari penerima itu akan lebih meningkat kepada masyarakat Indonesia. Jadi lihatlah itu yang seperti dulu, background-nya dulu, bukan ujuk-ujuk gitu, bukan sesuatu yang ujuk-ujuk. Berikutnya mekanismenya bahwa itu juga melalui jenjang. Panglima TNI telah mengusulkan kepada presiden. Ada jenjang yang diikuti, bukan langsung dari presiden. Nah, maka sebenarnya nggak ada lah istilah mengikat lah, istilah transaksi politik lah, dan nggak ada istilah seperti itu. Itu hal yang wajar karena sebelumnya juga ada situasi yang sama. Pak Presiden SBY telah menerima, Pak Agung Gumelar, Pak Luhut Panjaitan, Pak Hendro Priyono juga telah menerima bintang kehormatan atau jenderal kehormatan. Nah, Pak Muldoko, soal pemberian jenderal kehormatan ini juga pasti mendengar kritik yang muncul dari berbagai pihak. Misalnya yang terbaru saya bacakan dari Setara Institut bahwa Pak Prabowo tidak memenuhi kualifikasi penerimaan kenaikan pangkat luar biasa sehingga pemberian gelar itu dianggap tidak sah dan ilegal. Bagaimana Pak Muldoko sebagai Panglima TNI periode 2013-2015 melihat kritik ini, secara aturan seperti apa? Iya, ada jelas kok di situ referensinya. Nanti dibaca saja bahwa Pak Prabowo itu diberhentikan dengan hormat dan berhak menerima gaji. Itu jadi pedoman. Gitu. Jadi kritik itu coba dilengkapi dengan referensi yang lengkap. Jangan nanti melihatnya tidak utuh. Gitu. Ya. Kalau itu diberhentikan dengan hormat dan itu ada skepnya, skep Panglima TNI-nya. Dan berhak menerima gaji, maka tidak catat dalam pengabdian. Perwira tinggi TNI yang cacat dalam pengabdian, itu bintang kehormatannya itu bisa ditarik lagi oleh negara.
Dan beliau memiliki bintang tanda kehormatan Dharma Yuda Utama. Itu tanda kehormatan tertinggi di dalam militer. Dan tidak ditarik oleh negara. Dan itu yang menyematkan negara itu. Jadi itulah mari kita lihat secara baik ya situasi itu, ya jangan hanya karena emosi akhirnya hal-hal yang positif dari beliau itu tidak dilihat. Termasuk juga kritik yang muncul dianggap penghargaan ini tidak menghargai mereka yang selalu aktif untuk aksi Kamisan. Dianggap tidak menghargai mereka korban 98. Bagaimana Bapak melihat ini? Bagaimana negara menjawab ini? Saya pikir Presiden Jokowi telah sangat menghargai aksi Kamisan. Waktu itu aksi Kamisan diundang ke istana dan saya mendampingi beliau. Dan juga dihadirkan Jaksa Agung, juga dihadirkan Menteri Kumham untuk memahami apa yang menjadi keluhannya. Dan maka akhirnya ada pendekatan penyelesaian persoalan itu melalui dua hal, yaitu judicial dan non-judicial. Non-judicial telah dijalankan dan persoalan judicial bukan berarti dianggap selesai. Masih bisa berlanjut apabila itu memungkinkan alat buktinya masih tersedia. Dan bisa menjadi sarana penyelesaian dari pendekatan judicial. Itu. Jadi sebenarnya kita semuanya menaruh perhatian yang sungguh serius terhadap situasi itu. Jadi bicara soal tadi ditekankan tidak ada transaksi politik, bagaimana dengan program pemerintahan berikutnya yang dibahas di sidang Kabinet Paripurna. Pak Jokowi kan kemarin bilang, Pak Presiden bilang bahwa itu tidak dibahas secara spesifik, tapi para menterinya Pak Jokowi, Pak Erlangga gitu misalnya bilang bahwa tahun depan itu sudah bisa berlangsung. Sebenarnya berapa intens ini sudah dibahas? Ya sebenarnya beginilah, satu, saya ada di situ kok ya. Yang saya omongkan saya bisa pertanggungjawabkan. Satu, Presiden selalu menekankan ya, ini situasi akan ada situasi pemerintahan yang transisi karena ada pergantian. Maka harus betul-betul disiapkan dengan baik agar pemerintahan yang akan datang tidak berangkat dari nol. Maka landasannya disiapkan dengan baik. Dan itu harus nanti terwadai di RKP, Rencana Kerja Pemerintah. Makanya nanti pada bulan Maret akan ada sidang kabinet lagi yang lebih melengkapi program-program yang diinginkan oleh pemerintahan yang baru. Karena apa? Karena 20 Maret nanti sudah ada pengumuman. Maka setelah ada pengumuman siapa pemenangnya, di situ mulailah dimasukkan apa yang menjadi keinginan dari pemerintahan yang akan datang. Gitu. Apakah kemarin sudah dibahas? Tidak dibahas. Itu hanya berupa penekanan dari Presiden. Kenapa itu menjadi berita? Iya, ada Menko, salah satu Menko yang memaparkan dalam sebuah slide bahwa ada janji-janji Presiden yang akan datang ini. Gitu. Nah, itulah ada sebagian yang memaknai bahwa itu telah dibahas. Padahal tidak. Presiden satu kata pun tidak berucap atas slide yang disampaikan itu. Karena Presiden paham bahwa belum saatnya untuk membahas itu. Itu sebenarnya itu. Jadi kalau Pak Menko Erlangga setelah sidang kabinet ke wartawan bilang bahwa itu akan dianggarkan tahun depan sudah pasti akan dilakukan, itu bukan Pak Jokowi yang menjaminkan itu. Bukan Pak Jokowi, tetapi tadi bahwa di dalam 2024 ini harus menyiapkan untuk anggaran RAPBN 2025. Termasuk juga capaiannya, termasuk jumlah pendapatan dan pengeluarannya, berikutnya juga defisitnya, tadi dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani. Gitu. Nah, masuk juga ada narasi dari publik bahwa kenapa di tengah defisit anggaran, juga saat ini naiknya harga beras, program ini dibahas oleh pemerintah. Bagaimana mendudukan ini, Pak Muldoko? Sebenarnya nggak ada kaitannya antara kenaikan harga dengan pembahasan anggaran yang akan datang. Karena itu sesuatu yang berbeda. Kenaikan harga adalah saat ini, tapi yang dibahas dalam RAPBN adalah tahun 2025.
berkaitan dengan ada kenaikan harga, memang perlu juga masyarakat paham bahwa situasi ini banyak penyebabnya. Gitu. Saya pikir semuanya juga sudah tahu bagaimana penyebab situasi karena perubahan iklim dan seterusnya, sehingga El Nino kemarin betul-betul itu membawa situasi yang nggak baik di sektor pertanian, karena ada tanamnya mundur. Dan mesti kita juga pahami bahwa secara grafik nasional di sektor pangan, khususnya padi ya, saya berani mengatakan bahwa pada bulan Desember, Januari, Februari itu kebetulan posisinya turun. Dan saya sudah sering sampaikan kepada Bapak Presiden tentang situasi yang akan kita hadapi itu, dan Presiden sangat awareness tentang itu. Makanya beliau selalu mengecek ya, harga-harga itu setiap hari beliau tahu itu. Ya. Nah, untuk itu di dalam sidang kemarin juga itu bagaimana penanganan secara cepat untuk segera recovery. Maka penekanan Presiden kemarin di luar yang APBN 2025 ya, supaya segera digelontorkan tambahan untuk subsidi pupuk ya. Kemarin dianggarkan 14 triliun untuk subsidi pupuk agar segera mengakselerasi kegiatan pertanian untuk berjalan dengan cepat. Gitu. Berikutnya juga Presiden waktu kunjungan ke Vietnam berulang-ulang ya minta kepada Perdana Menteri Vietnam untuk bisa yang pertama mohon dapatnya nanti Indonesia diberikan alokasi beras. Berikutnya yang kedua mohon nanti Indonesia bisa diberi harga yang lebih baik. Itu disampaikan dalam pertemuan itu, kita mengikuti itu. Nah, itu. Jadi Presiden sudah mengantisipasi. Karena apa? Karena memang kondisi sekarang ini tidak semua negara itu dengan leluasa melempar berasnya keluar. Ada beberapa yang ditahan. Seperti India menahan beras-beras yang premiumnya tidak dikeluarkan dari negaranya. Itu. Jadi kalau Bu Menku bilang bahwa inflasi diwaspadai, defisit anggaran diwaspadai, masyarakat haruskah khawatir di tengah dengan harga pangan yang saat ini tinggi, Bapak? Ya, ini saya yakin dalam tempo yang nggak terlalu lama, karena saya sudah mulai menginventarisasi, ada beberapa daerah yang sudah mulai panen ya, dan ini bisa cepat recover kita. Jelang Ramadan sudah bisa kan? Secara cadangan nasional kita di Bulog masih ada ya untuk menghadapi bulan Ramadan, dan akan panen nanti pada Maret ini sudah mulai panen. Berikutnya juga import, Presiden kemarin juga masih meminta untuk tetap dilanjutkan, karena jangan sampai harga gabah itu seperti sekarang ini memang cukup mahal. Ya. Nah, jadi memang pemerintahan ini dilemanya begitu ya. Satu sisi begitu harga turun, produsen teriak, masyarakat happy-happy. Begitu sekarang harganya petani atau peternak lagi menikmati, konsumennya teriak. Nah, begitu. Jadi mungkin juga perlu ada keseimbangan cara merespon situasi itu. Jadi kalau harga naik, ya masyarakat juga perlu saatnya para petani dan peternak itu menikmati. Nah, gitulah cara mengartikannya. Jangan pada saat turun diam-diam aja yang konsumennya, padahal teman-teman kita yang petani dan peternak teriak kesakitan gitu. Jadi ini saatnya mereka memang menikmati. Jadi mohon masyarakat bersabar sedikit, karena sebentar lagi dipastikan harga itu akan turun. Karena sekarang trennya udah mulai menurun, harga gabah itu 8.000 sampai 8.400, sekarang sudah mulai menuju ke 7.200 sampai 7.500 gitu. Nanti pasti akan menuju ke 6.500, itu harga yang pas bagi para petani dan bagi para konsumen. Dengan jaminan ini apakah bisa dikatakan 8 bulan terakhir sisa transisi pemerintahan ini fokusnya adalah pangan, stabilitas ekonomi, karena kan biasanya di transisi itu yang rawan itu Pak Muldoko. Oh iya, kalau itu sebenarnya bukan hanya menuju 8 bulan terakhir, Presiden sangat concern betul dengan itu. Bukan saja pada
apalagi pada sektor pertanian ya, itu sektor pangan sangat concern itu. Tapi Presiden kan masih banyak yang harus ditangani. Maka beliau ingin memastikan bahwa semua program-program strategis nasional bisa terlampaui dengan baik dan insya Allah nanti tidak banyak yang menjadi residu. Gitu. 8 bulan tersisa, masih banyak juga PR-nya. Kalau Pak Muldoko sudah ada rencana, mau kemana? Kita masih bersama Kepala Staf Kepresidenan sekaligus Panglima TNI 2013-2015, Bapak Jenderal Purnawirawan Muldoko. Pak Muldoko, sisa 8 bulan pemerintahan Pak Jokowi, sudah ada rencana mau kemana Pak? Ya rencananya nanti mau ke IKN itu pada kira-kira antara Agustus September. Kalau IKN berarti lanjut dong periode berikutnya juga? Bukan, maksudnya dalam rangka kan 8 bulan ke depan masih ada sisa 2 bulan terakhir nanti akan menikmati IKN kan begitu. Kalau ditanya bagaimana setelah itu, kan pasti ada yang tanya, Pak Muldoko setelah itu gimana? Saya juga tanya gimana. Setelah ini gimana setelah selesai pemerintahan Pak Jokowi? Ya, saya masih sangat concern dengan dunia pertanian ya. Karena saya setelah pensiun dari Panglima kemarin saya juga terjun ke dunia pertanian. Saya concern dan kemarin saya 2 kali berbicara di FAO ya. Pertama di Roma yang baru saja di Sri Lanka. Pandangan-pandangan saya tentang bagaimana mensikapi situasi pangan global ini diapresiasi, mendapatkan respon positif dari FAO ya. Terakhir kemarin waktu saya berbicara tentang bagaimana Asia Pasifik ini memiliki keunggulan khususnya di negara-negara tropik ini memiliki keunggulan di tropical farming. Itu sangat direspon positif oleh FAO dan ada nanti follow up-nya. Itu. Saya juga senang bahwa pikiran-pikiran itu bisa diterima gitu. Bagi saya pribadi, saya masih sangat mencintai dunia pertanian dan saya akan menggeluti itu di situ nanti. Kalau mencintai dunia pertanian tapi diajak juga jadi menteri, mau juga Pak? Bersedia juga, siap Pak Muldoko? Ya, kalau semboyannya tentara kan selalu itu ya. The old soldier never die. Itu. Jadi pengabdian kapanpun akan diberikan apabila negara memanggilnya. Siap jika negara memanggil untuk apapun itu ya, termasuk diajak lagi ke kabinet berikutnya. Apapun itu, sepanjang itu untuk kepentingan bangsa dan negara, kita siap mengabdikan diri. Itulah. Kalau terjun ke parpol gimana jangan Pak? berpikir terlalu berat-berat lah. Kalau terjun ke parpol? Bisa kita pikirkan. Udah ada yang ngajak? Itu adalah pilihan saya. Pasti sudah banyak yang lirik-lirik Pak Muldoko atau Pak Muldoko juga sudah ada komunikasi. Ya, kan tidak perlu diekspos. Itu rahasia. Gitu. Tapi apa sih Pak yang paling berkesan saat jadi KSP di masa pemerintahnya Pak Jokowi? Iya, saya sangat-sangat berkesan ya karena dunia yang berbeda. Transisi kehidupan karir saya menyenangkan ya. Saya sampai dengan Pangdam di militer sepenuhnya dan militer itu melalui dunia tugas di komando, di struktur komando, berikutnya di teritorial, berikutnya di pendidikan, ada semua ada pada saya. Periode terakhir lebih diparipurnakan saya Wagub Lemhanas karena saya memimpin berbagai profesi, ya. Ada militer, ada polisi, ada profesor, dan seterusnya. Berikutnya saya jadi Panglima TNI, paripurna di TNI, dan saya di KSP ini sepertinya itu lebih menyempurnakan dari apa yang saya miliki kurang gitu, yang kurang saya miliki itu. Karena saya mengenal bagaimana manajemen bernegara ini, manajemen negara ini dengan berbagai persoalannya. Dan kebetulan KSP ini sebuah lembaga yang mencari berbagai melihat berbagai persoalan,
berikutnya mencoba mencari solusi dengan mengakomodir berbagai kementerian untuk dikolaborasikan, untuk mencari solusi yang terbaik, dan itu bisa kita lakukan. Dan alhamdulillah bisa membantu Presiden dengan baik. Itu kira-kira. Ke depan berada di kabinet atau tidak di kabinet nggak masalah? Saya kira hidup ini sudah harus dinikmati apa adanya. Jangan berpikir berlebihan, jangan berpikir juga kurang karena nanti nggak banyak berbuat kan begitu. Jangan berpikir berlebihan akan menjadi stres. Kita nikmati hidup dengan baik, ya. Jangan melampaui apa yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Itu saja gampangnya kan begitu. Ya. Terakhir Pak Muldoko, agar pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin ini bisa smooth landing, jangan sampai crash landing, karena kita tahu pasca pemilu ini sangat terbelah dalam artian pilihan politiknya, bukan tidak mungkin tidak smooth dalam mengakhiri pemerintahan. Apa yang harus dilakukan agar transisi ini berjalan betul-betul baik? Ya, bagian dari tugas saya, karena saya juga dulu pernah punya pengalaman untuk mengelola berbagai situasi, ya. Mulai pemilu 2014, saat itu juga situasinya seperti apa. Berikutnya 2019 juga begitu, dan sekarang 2024. Saya punya background untuk mengelola situasi itu dengan baik, maka pasti saya sudah mengkalkulasinya kira-kira akan bagaimana ke depannya dalam selama 8 bulan terakhir ini. Saya sudah dan setiap hari mengkalkulasi itu. Sehingga antisipasi untuk menghadapi berbagai persoalan yang mungkin muncul sudah tersiapkan. Gitu. Dan itu bisa dilakukan pasti, dengan baik transisinya? Pasti. Dan saya bisa memastikan itu. Saya juga sudah berbicara kepada Menko Polhukam untuk segera mengambil langkah-langkah antisipatif. Dan saya bisa menjadi salah satu sumber untuk bisa memberikan masukan. Pak Muldoko, terima kasih waktunya untuk program Rosi. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Muldoko. Terima kasih atas berbaginya pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Dan terima kasih Anda saudara sudah menyaksikan program Rosi. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya untuk memperbarui informasi Anda. Saya Friska Clarissa. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.